Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jazil Baihaqi MSA selaku dosen pembimbing penganggaran sektor publik. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mengenai penganggaran pemerintah desa. Sebelum kami memulai untuk mempresentasikan materi pada kali ini, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 10, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Gladys Sasanti Ayuninggar, NIM 51, dan rekan saya, Ana Triana, NIM 60. Baik, kami mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa itu suatu pemerintahan yang berada di tingkat desa, kemudian dikepalai oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini sama seperti presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat desa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 8, pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jadi, pembangunan desa ini dilakukan untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa, kemudian supaya masyarakat desa ini hidupnya sejahtera. Kemudian maksud dan tujuan dari membangun desa itu sendiri yaitu yang pertama adalah untuk memajukan tingkat kesejahteraan pada masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia sehingga tingkat kemiskinan pada masyarakat desa dapat ditanggulangi dengan memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua yaitu dapat membangun sarana prasarana pada lingkungan desa seperti membangun jalan, memperbaiki jalan, membangun jembatan, kemudian membangun sumur untuk mendapatkan air bersih, lalu membangun sekolah dan lain-lain untuk kepentingan masyarakat desa yang kemudian dapat mengembangkan potensi pada ekonomi masyarakat desa dan memaksimalkan pemanfaatan pada sumber daya alam serta pemanfaatan lingkungan secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, dalam pembangunan desa ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah dengan desa membangun dan membangun desa. Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, serta tahap pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, serta gotong royong pada masyarakat desa dalam mewujudkan pengutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan desa ini berdasarkan atau menganut dengan aturan desa, yaitu mengenai kewenangan desa itu dan mengacu pada aturan perencanaan pembangunan daerah kabupaten ataupun kota. Nah, mengenai pembangunan desa ini, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, yaitu yang meliputi yang pertama adalah rencana pembangunan jangka menengah yang disusun untuk jangka waktu selama 6 tahun, kemudian ada rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka dalam waktu 1 tahun. Dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa,
maka akan diikutsertakan peran aktif dari masyarakat desa dengan wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, musyawarah perencanaan pembangunan desa ini akan didanai oleh anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes, kemudian didanai oleh swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan belanja daerah dari kabupaten atau kota atau APBD. Nah, kemudian pada pelaksanaan pembangunan desa ini akan dilakukan agar dapat dimanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Jadi potensi yang ada pada desa itu dimanfaatkan secara optimal dengan anggaran desa, sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang baik bagi masyarakat desa itu, seperti sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya dapat dimanfaatkan secara baik. Nah, kemudian dalam tahap pemantauan, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan melaporkan hasil pemantauan itu, pemantauan dari penggunaan anggaran desa, dan melaporkan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah, sedangkan pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes, kemudian melaporkan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes, dan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes. Nah, semua yang digunakan dalam anggaran dana desa tersebut dilaporkan secara jelas kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya pada musyawarah desa paling sedikit dalam waktu 1 tahun sekali. Nah, berikutnya dalam sistem keuangan desa ini dikenal dengan pengertian keuangan desa, yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang atau bisa disebut dengan aset desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, dari mana sumber pendapatan desa itu? Sini akan saya jelaskan dari mana sumber pendapatan desa. Yang pertama yaitu dari pendapatan asli desa itu sendiri yang terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Kemudian ada dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau dari APBN, kemudian dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Jadi hasil sebagian dari pajak dan retribusi penghasilan daerah itu juga akan menjadi sumber dana pendapatan desa. Kemudian ada alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Kemudian ada lagi bantuan keuangan dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dari provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Jadi juga dana dari APBD provinsi maupun daerah akan menjadi sumber dana pendapatan desa. Kemudian ada lagi dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Nah, salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa yaitu pelaksanaan menyalurkan dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Dari atas
ke bawah gitu istilahnya. Nah, meskipun dana desa ini merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaan penyaluran dana desa ini tetap melibatkan peran serta fungsi dari pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Baik, selanjutnya yaitu dalam mekanisme penyaluran dana APBN ke APBDes, yaitu penyaluran akan dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat atau APBN itu ke pemerintah kabupaten atau kota terlebih dahulu. Jadi APBN akan disalurkan melalui APBD kabupaten, kemudian dari kabupaten akan disalurkan melalui desa atau APBDes. Nah, dalam penyalurannya ini dilalui menjadi 2 tahap penyaluran APBN ke APBD, yaitu yang pertama adalah di tahap 1 sebesar 60% dari pagu dana desa paling cepat disampaikan di bulan Maret dan paling lambat itu akan disalurkan pada bulan Juli. Nah, yang kedua, tahap 2 ini sebesar 40% dari pagu dana desa paling cepat Agustus dan paling lambat selama 7 hari kerja setelah dana desa ini diterima APBD kabupaten atau kota. Kemudian dana tersebut harus disalurkan ke desa. Jadi setiap tahap selama 7 hari maksimal itu dana sudah harus diberikan kepada desa. Nah, dana desa ini disalurkan melalui RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan yang berlaku, atau Menteri Keuangan ini tuh selaku bendahara umum negara melalui KPPN. Nah, kemudian penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD ini dilakukan oleh bendahara umum daerah atau BUD yang menyalurkan dana dari APBD. Setiap tahap dari penyaluran dana desa dari APBN ke desa ini memiliki syarat setiap tahapnya. Nah, syarat dari penyaluran dana desa dari APBN pusat ke desa pada tahap 1 yaitu yang pertama adalah Perda APBD tahun yang berkenaan. Kemudian syarat yang kedua adalah Perkada Taacara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adanya laporan penyaluran realisasi pada tahun sebelumnya. Kemudian adanya laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya. Berbeda lagi dengan syarat pada tahap pertama, syarat pada tahap kedua ini yang pertama yaitu laporan dana desa tahap 1 telah disalurkan ke RKD minimal sebesar 90%. Kemudian laporan dana desa tahap 1 ini telah diserap oleh desa rata-rata sebesar 75%. Kemudian rata-rata capaian output sudah mencapai minimal 50%. Sedangkan tiap tahapan penyaluran dana desa dari APD kabupaten maupun kota ke pemerintahan desa ini juga memiliki syarat pada setiap tahapannya. Nah, penyaluran dana desa dari APD kabupaten atau kota pada tahap 1 ini yang pertama adalah Perdes APBD dan desa. Kemudian laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya. Ada pula persyaratan bagi penyaluran dana desa dari APBD kabupaten atau kota ke pemerintahan desa pada tahap 2, yaitu adalah adanya laporan penyerapan dana desa, kemudian pada tahap 1 rata-rata minimal sebesar 75% dan rata-rata capaian output mencapai minimal 50%. Penggunaan dana desa ini harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni kewenangan dari kepala desa, yakni untuk memajukan pembangunan desa. Ada beberapa contoh untuk penggunaan dana desa, antara lain yang pertama yaitu digunakan untuk mengembangkan
sektor kewirausahaan di lingkungan desa sehingga perekonomian desa menjadi lebih baik lagi. Nah, pengembangan ini dapat berupa pengadaan badan usaha milik desa atau BUMD, kemudian dengan membuat produk unggulan desa ataupun berkoordinasi dengan desa lain untuk membuat badan usaha dengan memanfaatkan sumber daya manusia di desa tersebut sehingga dapat sekaligus menekan angka pengangguran. Kemudian yang kedua yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut dengan dilakukan mengadakan pelatihan yang menunjang keterampilan sumber daya manusia. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu mengadakan dan meningkatkan infrastruktur yang ada di desa sehingga dapat membantu perkembangan perekonomian yang ada di sana, seperti pembuatan sumur untuk mendapatkan air bersih, kemudian membangun sekolah, memperbaiki jalanan, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian RKP dan RPJM Desa. Yang pertama yaitu pengertian RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKP adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode 6 tahun. RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa dan akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian dari RPJM Desa. RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah. RPJM Des, Rencana Pembangunan Jangka 6 tahun sesuai masa jabatan seorang kepala desa untuk sekali masa jabatan. Apa saja yang akan dicapai adalah beberapa hal yang harus tercantum dalam RPJM Des. Selain menyusun RPJM Des, pemerintah desa juga harus menyusun rencana kerja pembangunan desa atau disebut dengan RKP Des yang berlaku untuk 1 tahun. RKP Des atau RKP Desa ini merupakan penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa disusun mulai bulan Juli dan sudah ditetapkan maksimal bulan September tahun berjalan. RPJM Desa termuat visi misi seorang kepala desa yang telah disampaikan saat penyampaian visi misi calon kepala desa dan apa yang akan dikerjakan selama menjadi kepala desa. Poin keempat adalah hak, kewajiban, dan kewenangan pemerintah desa. Yang pertama adalah hak pemerintah desa. Apa saja sih hak pemerintah desa itu? Yang pertama, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Yang kedua, desa berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Yang ketiga, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Yang selanjutnya yaitu desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa berkewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Desa berhak mengembangkan kehidupan demokrasi, desa berhak mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan desa berhak memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Yang terakhir adalah kewajiban pemerintah desa. Selain hak dan kewajiban, desa memiliki yang ketiga yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten.
Yang terakhir, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi selain memiliki hak dan kewajiban, desa juga memiliki wewenang. Contohnya misal wewenang untuk melakukan demokrasi itu kan kayak pemilihan kepala desa ataupun ya pemilihan kepala desa itu kan harus kayak pakai sistem demokrasi pilkades kayak gitu kan. Itu kan melalui voting atau apa sih, kayak minta aspirasi atau minta pendapatnya dari rakyat seperti itu. Kalau untuk contoh hak terhadap desa itu kayak contohnya seperti ini kan, kayak di setiap daerah atau di setiap desa itu kan ada tanah milik pemerintah seperti itu kan. Nanti gimana caranya sebuah desa itu bisa mengatur atau mengalokasikan dana untuk pembangunan sehingga dapat menghasilkan feedback, kayak misal dibangun pasar atau dibangun seperti dibangun pasar atau ruko. Nanti kan ada yang menyewa, kemudian uang sewaan itu bisa masuk ke kas desa itu kan secara tidak langsung desa berhak mendapatkan mendapatkan kayak mendapatkan upah atas hasil sewa menyewa itu, karena itu kan tanah milik pemerintah yang dialokasikan agar bisa mendapatkan upah.